Shalom sahabat Petra sekalian, apa kabar? Selamat Paskah Ibu Bapak dan saudara-saudara pendengar Radio Petra dimanapun berada. Pasti kita merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan menyemangati kita, memberikan pengharapan, dan kebangkitannya juga membangkitkan kita. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pagi ini? Bapak, kita sekalian berjumpa pada Embun Pagi, Selasa 2 April 2024 bersama saya, Pendeta Joko Prastio, PPK Sinoda GKJ yang berdomisili di wilayah pelayanan GKJ Demak Ijo. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan atau membaca bersama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Kali ini kita akan membacakan seluruh ayat dengan tema jerih payahmu tidak sia-sia. Tetapi sebelum melanjutkan membaca dan merenungkannya di pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan Tuhan dan atas kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Engkau menunjukkan bagaimana Yesus yang adalah jalan kebenaran yang harus kami ikuti, kami teladani, dan kemudian juga kami lakukan apa yang menjadi keteladanannya. Itu merupakan berkat bagi kami, karena Yesus menunjukkan bahwa kasih karunia-Mu luar biasa bagi orang-orang yang berserah kepadamu, tapi juga Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu menyertai kami, menemani kami di dalam penderitaan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami tidak hanya menerima dan mengagumi cerita Paskah ini dalam batin kami, tapi ajarlah kami juga mewujud nyatakan dalam setiap tindakan, terutama kebangkitan dari setiap penderitaan, keletihan yang kami rasakan saat ini. Karena kami ingin melihat esok hari, harapan, kelanjutan dari semua perjalanan hidup kami hanya di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Tidak ada lain yang kami harapkan kecuali tangan Tuhan yang menolong dan mengatur kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Berpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga menyerahkan pembacaan kami tentang kitab suci yang akan menjadi tuntunan bagi hidup kami pada pagi hari ini. Amin. Saya akan bacakannya dari ayatnya yang ke-50. Demikian Bapak Ibu Saudara dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai yang ke-58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan bersama-sama merenungkan kesaksian firman ini, dan kemudian berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saya bacakan ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kita tidak lagi bisa berharap pada daging yang akan mati. Daging berbeda ceritanya, dia binasa. Tetapi kita semua akan diubah menjadi yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu kita harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak dapat binasa dalam konteks pemahaman Paulus? Yaitu roh. Roh kitalah yang tidak dapat binasa. Roh kitalah yang justru menggerakkan daging kita. Kalau ada roh yang juga bersuka cita, ada roh yang kuat, maka daging selemah apapun, dia menjadi kuat. Dia bertahan. Dan roh inilah yang menurut Paulus akan mendapatkan kehidupan yang tidak dapat binasa itu. Sehingga oleh karena itu saudara, bagi Paulus kita jangan lagi masuk ke dalam hitung-hitungan atau cara berpikir hanya badani, manusiawi, ukuran-ukuran kedagingan. Tapi kita harus masuk ke dalam sebuah kesadaran bahwa kita harus melakukan hal-hal yang bisa membuat roh kita ini senantiasa menikmati keselamatan, bersuka cita dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang menurut Paulus penting, karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi ketika kita berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, itu berarti bukan sekedar persekutuan daging yang kelihatan. Saudara, ke gereja itu persekutuan daging. Badan bisa di gereja, dan kita mengklaim bertemu Tuhan secara badani. Dalam arti karena kita berada dalam rumah Tuhan, maka badan kita ada di dalam rumah Tuhan, misalnya begitu. Tapi roh kita apakah juga tunduk di dalam perjumpaan kita itu? Itu persoalannya. Banyak orang yang secara daging itu keluar masuk gereja, maksud saya. Keluar masuk gereja. Tetapi apakah rohnya itu juga memberikan bukti ada sukacita yang dia alami di dalam Tuhan? Tidak mudah, saudara-saudara. Saya juga tidak mau menghakimi saudara-saudara. Saya juga tidak mau menghakimi diri saya sendiri, karena saya juga yakin bahwa saya punya banyak kekurangan tentang itu. Baik yang berkhotbah maupun yang mendengar, baik yang membaca ataupun mungkin yang juga beraktivitas dalam pelayanan, kita semua punya sisi kedagingan dan kita juga punya sisi roh. Kalau kedagingan-kedagingan itu masih menjadi ukuran bagi kita, maka kita masih berjalan di tempat atau di sini. Tetapi kalau kita sudah mulai juga berpikir tentang bagaimana mendidik roh kita setiap hari untuk menjadi semakin lebih baik, maka kedagingan kita akan semakin dicerahkan oleh roh itu. Kalau saudara naik mobil, ada kaca dan kacanya buram, atau saudara punya kacamatanya buram, atau saudara pakai kontak lensnya harus dicuci kan? Mobil juga harus kacanya selalu dicuci, diberi cairan khusus supaya ketika hujan dia tidak kotor, dan ketika dia bisa lebih jernih melihat dengan kacamatanya yang juga selalu dibersihkan, dia bisa melihat di sekelilingnya menjadi lebih jernih. Begitu juga dengan roh dan cara pandang kita. Kalau kita juga selalu membersihkan pikiran kita, membersihkan keinginan kita, roh kita dengan cara-cara yang disetujui oleh Tuhan atau yang diajarkan oleh Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan, itu maksudnya demikian. Maka dalam kita melihat orang lain, melihat masalah, melihat penderitaan, melihat kepenatan-kepenatan, keletihan-keletihan kita, tantangan-tantangan orang lain yang menjengkelkan,
toksik, lingkungan yang justru malah selalu memberikan kita teriritasi, menjadi jengkel, itu bisa diatasi. Saudara, nggak mungkin kita komplain, Tuhan hindarkanlah dari penderitaan. Tidak ada orang yang tidak menderita. Nabi pun menderita, bahkan Yesus pun menderita. Tidak ada yang tidak menderita. Dunia ini adalah realitas penderitaan. Jadi kalau saudara menderita, aminilah, saudara hidup dalam dunia ini. Ini penderitaan, benar. Tetapi persoalannya, apakah saudara harus putus asa? Apakah saudara harus menyalahkan Tuhan? Saudara harus menyalahkan orang tua? Saudara harus menyalahkan teman-teman? Saudara harus menyalahkan lingkungan? Saudara menyalahkan diri sendiri? Itu tidak mengatasi masalah. Benar, kita menderita. Tapi roh kita selalu dibisiki oleh roh Tuhan. Jangan takut. Jangan pernah takut. Lihat, selalu ada kebangkitan. Bukan hanya Yesus yang dibangkitkan, tapi kita yang percaya pada Yesus, kita pun yang mengiyakan keselamatan Tuhan itu. Dan Tuhan juga mencintai orang-orang lain tentunya, yang mau mendengar dengan caranya tentang siapa Tuhan dan mau belajar tentang Tuhan dalam kehidupannya. Maka orang itu juga akan dicerahkan hatinya, rohnya. Dan kalau rohnya sehat, rohnya kuat, rohnya benar-benar terdidik oleh persekutuan dengan Tuhan, maka dialah yang akan mendidik daging kita, agar daging kita juga menjadi baik. Sedikit demi sedikit. Meskipun dikatakan ya roh penurut tetapi daging itu lemah. Ya, kita tahu itu. Tapi yang penting ada upaya. Kita tidak pernah dijelaskan secara detail upaya itu seperti apa. Tuhan punya kehendak, tahu hati kita masing-masing. Kalau kita melihat orang itu, oh dia salah karena ini, harusnya begini, itu enak saja orang dari luar ngomong demikian. Tapi Tuhan tidak melihat dari sekedar luar, dari dagingnya saja. Tuhan tidak meminta kita untuk menghakimi orang lain. Setiap orang punya masalahnya, dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hatinya. Dan Tuhan akan menolong dia. Gak usah kita mikir terlalu jauh, pikir diri sendiri. Kita mikir diri sendiri, kita bersihkan roh kita, supaya kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus juga mengatasi konspirasi-konspirasi jahat tidak dengan emosional. Saya membaca satu kutipan di Instagram, itu menarik. Media sosial itu kalau kita gunakan yang baik-baik untuk sharing yang baik-baik, yang positif itu juga baik. Jadi kalau saudara lihat, kurangi sajalah lihat Instagram yang kira-kira agak nggak jelas atau menjengkelkan atau mungkin bisa menjadi toksik bagi kita, meracuni pikiran kita, mending gak usah dilihat ya, supaya dia nanti akan tereliminir sendiri. Kalau nggak ada yang melihat, nggak ada yang like, kan otomatis ya selesai. Tapi kalau itu diperhatikan, diklik-klik, ya akhirnya banyak yang like, ya akhirnya yang justru yang jelek akan berkembang. Marilah kita hanya mencari yang kira-kira memang membangun kehidupan. Semua bisa di-sharekan, semua bisa di-upload saat ini. Tapi apakah semua itu membangun kehidupan? Kita sebagai pendengar yang katanya netizen itu sekarang ini juga perlu kritis. Artinya ya yang bukan hanya yang menarik, tetapi yang baik. Ini juga bagian dari mendidik roh ya. Dan bagian dari bagaimana kita mencoba untuk mengajar roh kita untuk menjadi jernih melihat sesuatu. Ya, ada banyak perdebatan, diskusi, masalah-masalah hukum, semuanya. Tapi marilah kita jernih melihat sesuatu. Jangan hanya kata orang, kata internet, kata Instagram, kata media sosial, kata ini. Itu bukan yang sebetulnya harus kita pertimbangkan. Tetapi apapun yang kita temukan, kemudian kita saring, kita lihat dengan tadi kacamata yang kita bersihkan terus dalam persekutuan dengan Tuhan, maka akan kelihatan mana yang pas, mana yang nggak baik, mana yang harus kita tinggalkan, tapi mana yang kita teruskan. Tidak perlu menghakimi orang lain. Tidak perlu mengatakan, kenapa dia begitu, kenapa dia ini, kenapa itu. Tidak perlu lakukan itu, tetapi fokus saja. Paulus mengatakan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jelas. Berdirilah teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh itu artinya tabah. Ya, berdiri teguh itu ya artinya ya tidak putus asa. Kita tabah, kita jalani, kita tekuni terus. Ya, jangan goyah.
Jangan mau diprovokasi. Orang ngomong apa, selama kita yakini, kita gumuli, kita punya visi yang baik, selalu ada kekurangan, biasalah. Ya, maunya 5 tahun selesai sekolah, harus lebih jadi 6 tahun. Nggak apa-apa, itu proses. Belum tentu yang 3,5 tahun selesai, hidupnya juga nanti akan lebih sukses. Karena ada banyak selalu tahapan-tahapan yang harus kita jalani. Ya, setiap orang punya perjalanan sendiri-sendiri. Katanya orang itu biasa-biasa aja dulu waktu sekolah. Tapi nyatanya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi punya karir yang sukses. Punya yang baik dibandingkan, ini masih ukuran kedagingan ya, dibandingkan dengan yang lain. Artinya jangan kita mengukur orang lagi, tapi fokus dengan diri sendiri. Berdiri teguh, tabahlah dengan apa yang kita jalani, meskipun didera penderitaan berbagai macam, dari berbagai macam penjuru. Istilahnya seperti rusa. Saya juga pernah melihat ya satu klip rusa yang hamil. Tujuan dia hanyalah ingin melahirkan anaknya. Rusa itu tahu dia dibidik oleh banyak pemburu, dari depan, dari kiri, dari kanan, dari kemana. Dia diincar oleh para pemburu, tapi dia mencoba untuk lari saja. Meskipun dia ditembak, meskipun dia mencoba untuk lari sampai di tempat di mana dia bisa melahirkan anaknya. Dan anaknya lahir. Kadang-kadang banyak peluru yang diarahkan kepada kita. Jelas itu penderitaan. Saudara baik pun ada orang yang menyalahpahami kebaikan saudara. Ada orang yang iri terhadap kebaikan saudara. Ada iri terhadap berkat-berkat saudara. Ada yang kemudian ingin mengganggu saudara. Ada yang mengatakan, oh itu begini karena dia berbuat ini. Biarkan. Tidak perlu terprovokasi. Tidak perlu jengkel. Karena kepanikan, kejengkelan itu akan merusak segalanya. Tidak perlu jengkel, tidak perlu panik. Saya selalu diingatkan oleh istri saya, nggak usah ditanggapi kalau nggak baik. Tenang, sabar. Sabarlah, sudahlah. Itu menenangkan. Ketika kita merasa jengkel, ya jujur pendeta juga bisa jengkel. Tapi selalu ada suara baik yang menyertai kita. Udahlah, nggak usah ditanggapi. Tenang saja, lakukan apa yang menurutmu baik. Atau lakukan, atau pikirkan lagi. Mungkin pertimbangkan kritikan orang. Jelas, ada baiknya juga melihat diri dari luar. Tapi kalau ada orang yang selalu memprovokasi kita, menjelek-jelekan kita dengan yang tidak terbukti, sudahlah, nggak usah terpancing. Orang-orang nyinyir biasa. Saudara nggak bisa membungkam mereka. Tapi saudara bisa bertindak bagaimana menghadapi mereka dengan cara tidak tergoda oleh provokasi atau kenyinyiran mereka. Saudara punya tujuan sendiri, seperti rusa tadi. Yang penting gagasan saudara perjuangkan. Tanggung jawab saudara perjuangkan. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan dikatakan giatlah. Giat itu bukan sekedar melakukan, tetapi giat itu selalu berusaha lagi, lebih baik lagi. Tidak pernah stop. Dia mengerjakan sesuatu lagi, mengerjakan sesuatu yang lain lagi. Sampai terus bertanya, sudah cukup belum ya? Mengerjakan lagi. Tetapi mengerjakan giat yang seperti apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang kita giatkan tadi dalam hati ini, yang kita motivasi untuk kita lakukan, bukan keinginan daging kita, tapi kegiatan kita itu adalah giat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu dalam persekutuan dengan Tuhan, ada jaminan jerih payahmu tidak sia-sia. Tapi sekali lagi, jangan diukur hasilnya dengan kedagingan. Dengan ukuran berapa mobil bisa kita dapatkan melalui usaha ini, berapa rumah bisa kita investasikan, berapa uang yang bisa kita tabung. Bukan itu. Itu hal-hal yang bisa ditambahkan. Tetapi kalau kita bicara tentang persekutuan dengan Tuhan, artinya kalau orang sudah punya orientasi, iman itu orientasi, tahu arah. Meskipun dia kesasar, tapi kalau dia tahu arah, utara, selatan, timur, barat, ya belokan-belokan itu hanya improvisasi. Tetapi saya tetap sampai. Kalau orang Jogja itu tahu, utara itu pasti Merapi. Karena dilihat dari mana ada gunung itu utara.
Kalau orang mau kemana? Mau ke utara, berarti mau ke gunung, pasti sampai. Sampai ke gunung itu, karena jelas. Terus kalau mau ke laut, selatan, kita mau ke selatan, ya pasti sampai. Kalau mau ke Solo, itu pasti akan daerah timur dari Jogja, pasti sampai. Kalau mau ke Purworejo, ya Kutoarjo, Purworejo, itu daerah barat, pasti sampai. Orientasi, meskipun ada belokan-belokan, mau lewat jalan tol lah, mau lewat jalan biasa lah, mau lewat jalan yang berkelok-kelok, jalan kampung, asal utara, selatan, timur, barat, itu jelas bagi saudara-saudara, pasti sampai. Begitu juga dengan iman. Iman mengajarkan kita tentang orientasi, tentang arah. Tuhan menunjukkan itu, dan Yesus menunjukkan jalannya, pasti sampai. Kalau saudara fokus, makanya dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Tapi ukurannya jangan ukuran manusiawi, ya. Jadi jangan ukuran yang bisa dibaca, hanya kuantitatif. Tapi ukurannya adalah keyakinan saudara akan kebaikan saudara. Kapan? Jangan diukur kapan. Lakukan saja dengan giat, lakukan saja dengan giat. Kalau nggak dapat bagaimana? Tidak pernah ada istilah nggak dapat. Rohmu kan, roh kita kan, roh yang akan terus hidup. Dalam kesaksian-kesaksian Alkitab, roh kita adalah roh yang hidup. Kebaikanmu tidak akan sia-sia, karena kebaikanmu, rohmu akan terdidik, akan bisa mengenali Tuhan, dan Dia akan selalu menunjukkan jalan bagi kita. Saya saat ini, saudara, semakin meyakini, kita tidak perlu meminta. Tuhan yang akan menunjukkan jalan. Tunjukkan Tuhan jalan yang harus aku lalui. Dan doa yang terbaik itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang benar-benar mewakili kita tanpa ada permintaan yang aneh-aneh. Justru menyadarkan kita bahwa kita hanya pasrah pada Tuhan. Tuhan yang akan menunjukkan. Pasti dapat, pasti dapat. Dengan cara Tuhan. Dibawa kemana saja, pasti ada banyak hal yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk menolong saudara. Pasti. Dan itulah kebangkitan. Berjalan, terus berjalan, giat melakukan yang baik dalam pekerjaan Tuhan, tanpa mengukur secara dagingnya dapat apa, tapi lakukan yang terbaik, pasti semuanya akan baik, dan saudara tidak akan sia-sia hidup bersama dengan Tuhan. Kita masih belajar terus tentang bagaimana ini semuanya diaplikasikan, tapi percayalah, apapun yang saudara kerjakan, selalu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana selanjutnya? Aku tahu Engkau bisa memahami pemahaman atau keterbatasanku. Terus aku harus bagaimana? Bertanyalah kepada Tuhan. Jangan dikte Tuhan, Tuhan aku mau minta ini, tolong berkati. Ya kalau Dia mau kasih, Dia kasih. Tapi yang penting adalah Tuhan, aku sakit. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana nanti? Apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku kurang. Tuhan, aku dikejar-kejar oleh kebutuhan. Tuhan, aku harus bayar uang sekolah. Bagaimana? Tuhan tunjukkan kemana aku harus berjalan. Dan saudara akan mendapatkan jalan yang tidak pernah saudara pahami dan pikirkan sebelumnya. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia kalau selalu kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, setelah ini apa yang harus aku kerjakan? Karena Tuhan sudah memberikan kita kabar berita, kasih setianya tidak pernah terputus. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Dia menciptakan kita, Dia pasti memelihara kita. Tetaplah bangkit, setiap hari bangkitlah bersama Kristus yang bangkit, dan Tuhan senantiasa menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas keyakinan yang boleh kami miliki bahwa persekutuan di dalam Engkau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Engkau kehendaki tidak pernah sia-sia dalam hidup kami. Biar roh kami terdidik oleh roh Tuhan, dan biarlah roh kami yang terdidik oleh roh Tuhan itu menggerakkan seluruh kreativitas, daya kedagingan kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan ini, menjadi dapat dilihat oleh sesama kami, dan mereka pun juga bersyukur. Daging kami juga merasakan
dan kami semuanya juga semakin bersandar kepadamu saja. Tuhan, kemana kami harus pergi, tuntunlah kami, karena kami percaya bahwa hanya Engkau sajalah yang dapat menolong kami menjalani gelapnya kehidupan ini, menjalani berbagai macam rintangan, penderitaan, godaan, cobaan, tekanan. Hanya kuat kuasa-Mu saja yang bisa menyelamatkan kami dan menolong kami untuk tetap berjalan sampai pada tujuan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kesaksian firman Tuhan dan renungan kita bersama-sama. Kiranya ini dapat menjadi motivasi kita untuk selalu bangkit di setiap persoalan apapun yang ada. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Bapak sekalian. Saya mohon maaf, saya pribadi saya tidak bermaksud secara dengan intensitas, itu karena kelemahan dan keterbatasan saya saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, dan selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Selamat mengasihi orang lain di hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.